Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Terima kasih pada host ya, Pak Moderator, Pak Ridwan Akbar, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Triyatno Prabowo dan juga Seda Israyeni yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih ke sharing mungkin ya, bagaimana kondisi di SOQ atau homeschooling Quran. Saya ucapkan barokallah juga untuk Pak Muslih, alhamdulillah putrinya beliau di 10 tahun, kelas 4 di School of Quran, baru kemarin selesai menyelesaikan ziyadah 30 juznya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pada hari ini sudah mempertemukan kita, meskipun pertemuan ini secara virtual ya, karena memang kondisi yang masih belum memungkinkan. Baik, terkait dengan SOQ sendiri, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu peserta seminar ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti apa yang sama-sama kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Judul seminar kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita atau putra-putri kita bisa hafal Quran tanpa mondok, terutama bagi orang tuanya yang mungkin dua-duanya bekerja atau ada salah satunya yang bekerja. Ini pun kami rasakan sebelumnya ya. Jadi awalnya SOQ berdiri atau awalnya SOQ ada itu adalah keinginan kami para ummahat pada saat itu, saya, kemudian adik saya Ustadzah Yana, kemudian Ustadzah Fitriani, kemudian juga Ustadzah Ari Wijayanti ya. Jadi kami pada saat itu sering berkumpul ya, kemudian karena kebetulan sama-sama menghafal Quran, jadi kadang kami ingin tasmi sama-sama gitu untuk menjaga hafalan kami. Nah, dari pertemuan-pertemuan ini terbersit juga keinginan bagaimana memberikan bi'ah atau bagaimana memberikan lingkungan untuk putra-putri kami yang saat itu masih kecil-kecil gitu. Disampaikan untuk kita terkait dengan keutamaan Quran, keutamaan para penghafal Quran, keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya ada barang siapa yang anak-anaknya membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka kelak nanti di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan mahkota, kemudian dipakaikan baju kemuliaan. Kemudian juga di hadis Rasulullah bahwa disampaikan bahwa Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi kita, para pembacanya. Sehingga dari beberapa hadis ini, kemudian juga dari keinginan kami menjadikan putra-putri kami sebagai para pecinta Al-Quran, akhirnya kami, apakah mungkin kita menjadikan anak-anak kita ini hafal Quran sejak kecil, tetapi tanpa masuk pondok pesantren. Kenapa? Karena untuk kami sendiri saat itu sepertinya masih berat untuk melepas anak-anak yang usianya masih 6 tahun atau 7 tahun untuk diantarkan ke pesantren, kemudian jauh dari kami orang tuanya, kemudian juga terlalu banyak nanti adaptasi-adaptasi yang perlu mereka lakukan ketika mereka harus jauh dari kami. Sehingga alhamdulillah dimulai dari membuat TK-nya dulu, yang usia TK itu pun diawali dari 3 orang murid gitu ya, 3 orang anak-anak yang merupakan anak-anak kami semua gitu. Alhamdulillah di tahun pertama itu bisa berjalan, kemudian mulai bergabung tetangga yang menitipkan, kemudian juga setelah setahun berjalan,
kemudian berlanjut, bertambah lagi pesertanya, tambah lagi anak-anaknya, sehingga di 2 tahun pertama ini, alhamdulillah anak-anak yang usia TKB ini sudah menyelesaikan juz 30. Nah, metode apa yang kami pakai? Jadi kalau di SOK sendiri awal-awalnya memang kami tidak ada metode khusus yang dilakukan untuk proses anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi betul-betul anak-anak ditalakikan, kemudian juga ada sinergi juga dengan orang tua. Nah, kemudian setelah 2 tahun berlalu, terpikir juga ini anak-anak nanti setelah dari TK ini, sayang kalau mereka nanti masuk lagi ke sekolah yang tidak ada suasana atau kurang suasana Qur'annya. Sementara kita sudah mengkondisikan selama 2 tahun ini. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kami memutuskan untuk membuka ya atau melanjutkan kembali proses homeschooling ini yang tadinya dari tingkat TK menjadi SD ya. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali kami diberikan oleh Allah tim berupa guru-guru yang alhamdulillah sangat maksimal sekali dalam menjalankan perannya sebagai para pengajar Al-Quran. Kami juga bersyukur diberikan para orang tua yang mempunyai semangat yang sama dan mau bersinergi dengan kami di SOK. Kenapa? Karena untuk menjadikan putra-putri kita penghafal Al-Quran sejak usia dini, apalagi tanpa masuk pondok pesantren, memang itu memerlukan perjuangan yang sangat keras ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin bekerja gitu. Kami pun yang ibu rumah tangga gitu, seringnya berada di rumah cukup merasa kesulitan juga gitu ketika memang kita hanya bekerja sendiri, tidak ada komunitas, kemudian juga tidak ada lingkungan yang bisa membentuk anak-anak ini. Nah, kemudian yang menjadi motivasi lain adalah ketika saya pernah mengikuti suami ya tugas belajar, dan pada saat itu saya melihat anak-anak di Jepang itu usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah banyak yang selesai juz 30 gitu. Padahal kondisi di sana itu rumah Quran sangat jarang sekali, bahkan mungkin masjid juga sangat jarang sekali gitu. Tetapi para orang tua di sana ternyata mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk memberikan pendidikan Al-Quran sejak dini kepada putra-putrinya gitu. Transport yang mahal, kemudian kondisi yang jarak yang jauh gitu, itu tidak menjadikan mereka kehilangan semangat gitu. Tetapi justru membuat mereka sangat bersemangat sekali mengantarkan putra-putrinya untuk setoran kepada imam ya di sebuah masjid. Salah satu imam itu dari Pakistan gitu ya. Jadi ketika pulang ke sini, saya juga mempunyai keinginan jangan sampai gitu kita di sini yang dimudahkan dengan berbagai fasilitas, para pengajar Al-Quran kita banyak, kemudian jarak juga mungkin tidak terlalu jauh gitu untuk mendatangi masjid atau mendatangi rumah-rumah Quran. Nah, sehingga dengan melihat perjuangan saudara-saudara kita di sana, itu lebih membuat kami lebih bersemangat lagi agar bisa membuat suatu komunitas atau membuat suatu lembaga yang bisa memudahkan anak-anak, bisa memudahkan para orang tua yang mungkin belum tega untuk jauh dari putra-putrinya. Sehingga di SOK ini, alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 116 anak-anak yang diamanahkan kepada kami, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, kemudian apa saja yang kami lakukan gitu ya untuk menunjang anak-anak bisa menghafal Quran dari sejak usia dini. Yang pertama adalah adanya program ya atau target dari kami sendiri. Nah, untuk di SOK untuk target tiap tahun memang berbeda. Jadi untuk kelas 1 kami hanya membuat program mereka bisa menghafal juz 30. Kenapa? Karena usia ini mereka pada saat ini pada usia kelas 1 SD ini, mereka pertama masih adaptasi dari usia TK ke usia SD. Kemudian juga yang kedua, ada beberapa yang mungkin belum terbiasa dengan suasana menghafal. Sehingga
di awal-awal ketika anak-anak kelas 1 ini baru mulai masuk, rata-rata keluhannya sama kepada orang tuanya. Capek sekolah di situ, kenapa ngaji terus gitu ya. Karena mungkin belum terbiasa untuk banyak murojaah atau menghafal. Ada juga yang pada awalnya merasa kesulitan karena apa? Karena susah menghafal. Atau ada juga yang merasa capek karena harus setoran terus gitu ya. Itu awal-awal ketika mereka di kelas 1 ya, sehingga target di kelas 1 sendiri memang kami belum banyak, jadi hanya 1 juz, sehingga kalau dibagi itu gitu ya, dibagi sehari itu hanya 1 baris atau 1 baris lebih gitu ya. Itu insya Allah dalam setahun akan tercapai. Jadi pertama adanya target atau adanya program untuk setiap tingkat di SOP sendiri. Kemudian yang kedua, adanya sinergi dengan orang tua. Kami menyadari bahwa kami di homeschooling ini ada beberapa keterbatasan dalam membiasakan atau dalam proses pengajaran Al-Quran, khususnya dalam menghafal ini. Sehingga keterbatasan kami di sini, alhamdulillah bisa ditutup dengan orang tua, sinergi dengan orang tua. Misalnya untuk proses menghafal sendiri gitu, kalau kami di SOK itu merupakan tugas orang tua di rumah itu untuk mendampingi. Karena apa? Karena di sekolah sendiri atau di homeschooling sendiri waktu kita sangat terbatas gitu. Sehingga tidak memungkinkan kalau misalnya anak-anak dari rumah belum punya setoran sama sekali. Jadi harus menyiapkan dari rumah dengan bahasa yang kami buat agar tidak terlalu membebani, sehingga bahasanya bukan menghafal gitu ya ke anak-anak, tapi membaca 20 kali misalnya. Nah, itu menjadi tugas orang tua. Salah satu bentuk kerjasama kami dengan orang tua adalah mohon orang tua untuk membantu menyiapkan hafalan untuk anak-anak gitu. Nah, kemudian kenapa ini kami lakukan? Karena untuk keberhasilan sebuah pendidikan memang tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, orang tua saja misalnya, atau anak atau sekolah saja, sehingga ketika keduanya bisa bersinergi, maka insya Allah hasilnya akan lebih optimal, hasilnya akan lebih maksimal lagi, sehingga mungkin bisa dijadikan contoh gitu ya, ayahnya Seza gitu, Pak Muslih, yang memang selalu mendampingi putrinya di setiap ba'da subuh untuk menyiapkan hafalan, sehingga Ananda Seza ini konsisten untuk bisa setoran setiap hari, kemudian dari mulai setengah halaman, kemudian sampai ke 1 halaman, dan bisa melampaui target yang kami tetapkan gitu. Karena di kelas 4 sendiri untuk SOK baru 10 juz, ternyata Ananda Seza di kelas 4 bisa menyelesaikan 30 juz. Jadi ketika ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah, kemudian juga memang Allah memberikan kemudahan ya kepada Ananda Seza untuk bisa dimudahkan dalam proses menghafalnya. Dalam proses menghafal ini memang ada banyak faktor yang mendukung ya, ada banyak faktor yang menentukan. Ya memang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustazah Isra, adanya doa kita dari orang tua, adanya contoh dari kita sebagai orang tua, kemudian adanya sinergi antara pihak sekolah dengan rumah gitu, kemudian adanya lingkungan yang memang kita ciptakan, entah itu di sekolah ataupun di rumah ya. Nah, kemudian untuk metode sendiri di SOK tadi saya sampaikan tidak ada metode yang memang khusus ya. Jadi anak-anak biasanya membaca berulang-ulang, ada yang 20 kali, ada yang mungkin ketika 10 kali sudah lancar, ya bisa melanjutkan gitu. Tetapi tetap kami biasanya menyarankan 20 kali. Agar apa? Agar nanti menempelnya lebih kuat gitu. Bahkan kalau di tempat lain ada yang sampai 40 kali gitu, atau ada yang mungkin 100 kali pengulangan gitu, sehingga kalau belum sampai 40 kali pengulangan atau kalau belum 100 kali pengulangan ya belum boleh setoran gitu. Nah, jadi kami pun sama gitu ya dengan cara seperti ini ke anak-anak, memberikan bahasa nanti besok di rumah ini dibaca 20 kali gitu. Nah,
Ini yang salah satunya yang menjadi ujian mungkin untuk orang tua atau untuk anak-anak sendiri. Kadang-kadang ketika 10 kali sudah merasa hafal, akhirnya tidak dilanjutkan ke pengulangan yang 11 atau ke 20 kalinya gitu. Sehingga ketika nanti di sekolah disetorkan, kadang-kadang dari 10 ayat ternyata yang lancarnya hanya 1 sampai 5 gitu. Yang 6 sampai 10-nya ternyata masih beberapa lupa gitu. Kenapa? Karena pengulangan yang memang kurang gitu ya. Nah itu kemudian untuk di SOK sendiri kami ada sesi murojaah. Kenapa ini harus ada gitu, baik nanti anak-anaknya ketika di rumah ataupun di sekolah, murojaah itu harus diagendakan. Kenapa? Agar hafalan yang lama tidak lupa dan hafalan yang baru tetap jalan. Sehingga di SOK sendiri ada sesi talaki untuk perbaikan bacaan atau untuk melancarkan bacaan mereka, perbaikan tajwid mereka. Kemudian juga ada ziyadah. Untuk ziyadah ini setiap kelas berbeda targetnya. Untuk kelas 1 mungkin 1 baris, untuk kelas 2 itu sudah mulai 3 baris, kelas 3 sudah mulai 5 sampai 7 baris. Sampai nanti di kelas 5 atau di kelas 6 itu anak-anak sudah diharapkan bisa menghafal 1 halaman dalam setiap harinya. Dan apa yang kami lihat gitu, yang kami saksikan sendiri di SOK, kemampuan menghafal anak-anak memang dari waktu ke waktu itu akan mengalami peningkatan. Sehingga di sini kita perlu bersabar ya, baik kita orang tua ataupun guru gitu ya, guru-guru. Memang ada peningkatan yang dari hari ke hari atau mungkin dari bulan ke bulan itu terjadi, sehingga tidak perlu kita buru-buru gitu ya. Harus ada kesabaran di sini karena memang kemampuan anak-anak akan semakin terasah gitu ya. Jadi ada yang mungkin kemampuannya bisa cepat dalam 2 bulan bisa meningkat pesat gitu. Ada juga yang setelah hitungan tahun baru kemampuan menghafalnya itu bertambah dengan cepat gitu. Jadi ada yang hitungannya hari mungkin, ada yang hitungannya bulan, ada juga yang hitungannya tahun. Tetapi intinya ketika kita sudah membiasakan anak-anak dalam proses menghafal ini, maka memori mereka pun atau daya ingat mereka pun akan terlatih. Mungkin di tahun pertama hanya bisa 1 juz, ternyata di tahun kedua sudah bisa 2 juz atau 3 juz atau 4 juz gitu. Jadi perlu kesabaran dan insya Allah semua proses ini bisa kita nikmati bersama gitu ya, agar anak-anak juga merasa tidak terpaksa, orang tua juga tidak merasa berat, kemudian para guru juga tidak merasa berat. Jadi masing-masing bersabar dengan proses yang sedang dijalani dalam proses menghafal ini. Kemudian untuk murojaah sendiri di SOK untuk kelas 1 ya sekitar 1 juz atau setengah juz paling sedikit setiap harinya. Untuk kelas tinggi biasanya kelas 4, 5, 6 bisa 1 sampai 3 juz sesi murojaah. Ini kami upayakan dan tidak akan dihilangkan gitu ya agenda murojaah ini, karena karakter hafalan atau kondisi hafalan itu memang cepat lupa ya kalau kita tidak memurojaah, sehingga jangan sampai anak-anak sudah bekerja keras, bersusah payah mereka menghafal, kemudian karena tidak adanya murojaah maka hafalan mereka lama-lama bisa hilang gitu. Sehingga agenda murojaah ini tetap kita rutinkan setiap ba'da sholat duha, kemudian ketika sampai di kelas, kemudian nanti sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, dan pada jam 1 siang gitu ya untuk yang kelas tinggi ini, untuk menambah murojaah mereka, sehingga kurang lebih 2-3 juz mereka bisa memurojaah hafalan mereka. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa proses menghafal Quran tidak cukup kita menyelesaikan 30 juz saja, tetapi bagaimana kita bisa menjaga hafalan kita, bagaimana kita bisa menjaga hafalan putra-putri kita, sehingga tidak ada istilah hafalan kita atau hafalan putra-putri kita menjadi hilang ya. Mohon maaf, berapa menit lagi waktu saya? 1 menit lagi sudah. Berapa? 1 menit lagi. Oh, 1 menit, baik. Mungkin sedikit kesimpulan dari apa yang kami lakukan dan apa yang kami amati selama di SOK, bahwa yang menunjang faktor keberhasilan proses menghafal putra-putri kita, khususnya yang di rumah,
bukan yang di pondok atau bukan yang di pesantren. Yang pertama adalah bagaimana niat orang tua atau visi orang tua dari awal ingin menjadikan anak-anak kita ini seperti apa. Apakah kita ingin mengutamakan dari sisi akademisnya atau kita ingin mengutamakan dari sisi Al-Qur'annya. Kalau kita tadi mencontoh para ulama, maka para ulama didahului dengan interaksi mereka dengan Al-Quran usia 7 tahun atau 8 tahun ini sudah selesai menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita orang tua bisa menciptakan lingkungan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah mungkin bisa disampaikan kepada pihak sekolah atau kita mengikuti apa yang memang sudah diterapkan oleh lembaga atau komunitas yang memang anak kita ada di dalamnya. Kemudian bagaimana kita berusaha mengkondisikan itu di rumah, sehingga suasana Quran yang sudah tercipta di komunitas atau di lembaga bisa tetap terasa di rumah itu, karena akan sulit ketika di sini suasana Qurannya dibangun tapi di rumah suasana Qurannya tidak terbangun. Hasilnya mungkin tidak akan optimal. Kemudian yang ketiga adalah perlunya kesabaran dari kita dalam menikmati proses menghafalnya anak-anak kita. Mungkin ada yang memang ditakdirkan usia 10 tahun sudah selesai 30 juz. Mungkin ada juga yang lulus SMA baru selesai 30 juz. Saya pun dulu sama adik gitu ya, baru proses menghafal itu ketika lulus SMA gitu ya. Karena dulu itu masih jarang sekali ya, tahun 96 aktivitas menghafal atau pesantren-pesantren tahfidz itu masih belum sebanyak sekarang gitu. Sehingga kalaupun nanti di usia SD putra-putrinya belum selesai 30 juz atau bahkan belum proses menghafal sama sekali, itu tidak menjadikan kita untuk berputus asa. Karena insya Allah kita berdoa semoga di usia-usia atau di jenjang-jenjang berikutnya Allah memberikan kemudahan kepada putra-putri kita, keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Kemudian bersabar dan jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa setiap saat ketika selesai sholat, kita berdoa semoga Allah menjadikan kita dan keluarga sebagai ahlul Quran. Karena ketika kita diangkat oleh Allah sebagai ahlul Quran, maka itu merupakan suatu anugerah atau suatu keberkahan yang luar biasa. Karena ketika Allah sudah menganggap kita keluarganya, tentu Allah akan memberikan keistimewaan-keistimewaan. Allah akan memberikan kemuliaan untuk kita, Allah akan memprioritaskan kita di atas hamba-hambanya yang lain. Dan yang terakhir, selalulah untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi Bapak Ibu, mengevaluasi kita sebagai orang tua, apa yang perlu kita perbaiki dari kita, apa yang perlu kita tingkatkan dari kita sebagai orang tua, sehingga nanti proses menghafal anak-anak kita atau putra-putri kita ini menjadi keberkahan untuk kita, menjadi kemuliaan untuk kita, menambah kebaikan untuk kita dan keluarga. Sekali lagi untuk terakhir saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SOK, kepada wali murid SOK yang alhamdulillah pada hari ini banyak juga yang hadir. Terima kasih atas sinerginya, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Semoga putra-putri kita semua Allah takdirkan menjadi ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran yang kelak nanti memberikan syafaat untuk kita orang tuanya, memberikan mahkota kemuliaan untuk kita orang tuanya, dan juga menjadikan keluarganya keluarga Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Ustazah Nurlaili Afifah atas sharing ilmu dan pengalamannya. Mungkin sudah ada yang mengetahui bahwa Ustazah Nurlaili Afifah adalah kepala sekolah atau pengelola School of Quran, dan beliau juga yang mendidik Indah anak pembicara kita selanjutnya. Pak, sebelumnya saya sapa dulu Pak Muslih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Muslih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum Pak Muslih berbicara, saya bacakan dulu profilnya. Beliau lahir di Semarang 4 Agustus 1976. Pendidikan terakhir S1 Administrasi Niaga Universitas Terbuka tahun 2003. Pekerjaan karyawan, keluarga, sudah menikah dengan
Ibu Sumianti dikaruniai 2 putri dan 1 putra, salah satunya Hafizoh yang di umur 10 tahun, alamat tinggal di Geraha Raya, Tangerang. Baik, Pak Muslih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada panitia acara yang sudah mengundang saya. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya Bapak Ustadz Triyatno dengan Ustazah Ibu Isra. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Laili Nurhafizah Al-Hafizah, Kepala Sekolah School of Quran Indonesia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang sudah berpartisipasi ikut menyimak sampai dengan saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Muslih, saya salah satu orang tua siswa dari School of Quran Indonesia yang diasuh oleh Ibu Nurlaili. Putri pertama saya di sana sekarang kelas 4 naik kelas 5. Alhamdulillah adiknya putri kami yang kedua tahun ini juga insya Allah masuk ke SOP, masuk kelas 1. Alhamdulillah di School of Quran, saya di sana sebagai sekolah penghafal Quran untuk anak-anak, saya merasa menemukan rumah kedua bagi putri saya, tempat yang cocok, lingkungan yang nyaman, mendapat keluarga besar yang saling support, yang setiap hari menjadi tempat bercerita putri-putri kami selain di rumah, kegiatan mereka rumah keduanya di sekolah. Putri kami Ananda Seza, alhamdulillah kelas 4 di bulan Ramadan kemarin telah menyelesaikan setoran hafalan Qur'annya sebanyak 30 juz di usianya yang waktu itu sebulan yang lalu 9 tahun 10 bulan tepatnya, jadi belum genap 10 tahun. Dan alhamdulillah hari ini 5 Juli ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun putri pertama saya Ananda Seza yang ke-10. Barakallah kepada Ananda Seza, semoga putri kami mohon doanya supaya bisa terus istiqomah dan bersama dengan Al-Quran, dijaga sampai akhir hayatnya menjadi seorang hafizah. Saya mau sharing saja nih ya, sebelum pembicara sebelumnya hebat-hebat semua, psikolog, kepala sekolah, saya cuma orang tua siswa saja. Saya mau bercerita saja bagaimana dulu awalnya gitu. Saya mengawali membersamai putri-putri kami untuk menghafal Al-Quran. Saya menikah tahun 2009, dikaruniai putri pertama Ananda Seza tahun 2010. Nah, itu sampai usia 4 tahun, itu saya belum kepikiran nantinya ke depan mau sekolah di mana, mau seperti yang apa gitu. Saya mikirnya ya sekolah yang nanti aja lah. TK, SD juga masih jauh. TK juga belum, masih jauh. Waktu TK pertama kali, umur 4 tahun kita masukkan TK juga asal saja milihnya yang dekat dengan rumah gitu. Sementara sayanya sibuk dengan urusan pekerjaan gitu. Untuk pendidikan anak sedikit saya pikirnya nanti aja kalau udah mau masuk seperti itu. Jadi belum saya rancang jauh-jauh sebelumnya. Sampai suatu ketika kita sedang jalan-jalan gitu, kita makan di warung situ ada siaran TV, itu kebetulan siaran TV RCTI ya, Hafiz Indonesia. Nah, sampai kita makan, kita lihat semua di situ. Ternyata di situ anak-anak kecil sudah pada hafal Al-Quran. Bahkan waktu itu
tahun 2014 ya. Ya 2014 itu atau 2015 itu waktu itu ada Ananda Musa ya, yang umur 6 tahun ternyata udah selesai hafal 30 juz. Nah, ikut acara Hafiz Indonesia. Dites gitu bisa semua bisa hafal semua. Nah, dari situ dalam hati saya agak merasa apa ya? Merasa salah saya. Lah, itu anak-anak kecil umur baru segitu udah pada pinter-pinter, udah hafal bahkan. Sementara saya belum menyiapkan sama sekali. Ya, saya mengajarin ngaji alif ba ta pun belum. Ngajarin hafalan Quran juga belum. Nah, di situ saya merasa bersalah. Di situ saya ada dalam hati nih bagaimana nanti saya ingin juga seperti anak-anak yang ikut Hafiz Indonesia RCC itu. Nah, kemudian yang kedua saya dengar ceramah Agim. Nah, ada ceramah Agim, beliau suatu ayat Quran, saya lupa suratnya, bunyinya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, waktu itu Agim memberikan contoh para orang tua untuk urusan dunia dengan anak-anaknya sibuk. Diberikan sekolah yang terbaik supaya nantinya kalau dia sudah besar bisa jadi orang sukses. Ikut kursus macam-macam gitu, tapi orientasinya hanya sukses di dunia. Mereka lupa bagaimana supaya anaknya nanti di akhirat bisa sukses. Agim kasih contoh waktu itu, coba lihat putri bapak ibu yang masih punya anak, lihat apa bapak ibu rela kalau anak-anak kecilnya yang mungil-mungil itu kulitnya terbakar api neraka. Di situ saya tersentuh dengan kebetulan juga waktu itu ada siaran Hafiz RCTI. Nah, cuman saya bingung mau mulainya dari mana gitu. Kebetulan Ananda Seza ini anak saya, anaknya termasuk anak yang hiperaktif, tidak bisa diem. Yang ngoceh terus setiap itu apa, nggak bisa diem, dia pokoknya susah lah diemnya kalau tidur saja Seza itu dulu waktu masih balita. Nah, kemudian suatu ketika dia nonton udah sekolah TK, dia waktu Lebaran pulang nonton di rumah nenek, nonton TV itu TV film Frozen ya, film Frozen yang ada nyanyiannya. Nah itu setiap berangkat pulang sekolah, pergi dan pulang sekolah, saya antar naik motor, si Seza itu nyanyi itu terus nyanyian di film Frozen itu. Padahal dia cuma melihat sekali, tapi dia bisa hafal lirik nadanya, walaupun bahasa Inggrisnya kacau dia bilang. Dia nyanyi teriak-teriak, let it go, begitu sepanjang jalan gitu. Sampai saya, bagaimana nih ya? Kok nyanyi terus gitu. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu juga saya lagi senang mendengarkan dan murojaah surat Ar-Rahman pakai irama murotalnya Syekh Musyari Rashid. Nah, jadi saya ngantar sekolah, si Seza nyanyi-nyanyi teriak-teriak, saya ngaji surat Ar-Rahman tuh dengan irama Musyari Rashid itu. Jadi sepanjang jalan saya antar sekolah, si Seza nyanyi-nyanyi, saya ngaji gitu. Sampai beberapa hari begitu terus. Si Seza nggak nanya, kadang nanya, ayah ngapain katanya. Oh ayah lagi ngaji gitu. Oh gitu. Terus saya tidak larang dia untuk berhenti nyanyi atau saya suruh mendengar gitu. Nah sampai suatu ketika Seza bilang ke saya, ayah, aku bisa ngaji kayak ayah. Saya bilang, ngaji apa kamu? Bisa yang kayak ayah itu tadi di motor, coba. Nah rupanya saya perdengarkan, dia bisa menirukan itu surat Ar-Rahman, walaupun belum sempurna, tapi dia bisa tirukan sampai ayat yang dari awal sampai fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sampai situ. Nah, dari situ saya kaget saya juga heran dah, kok bisa? Kan saya nggak ngajarin gitu. Dan saya cuma ngaji sendiri di motor, si Seza juga nyanyi-nyanyi sendiri, ternyata bisa gitu. Wah, saya langsung kasih pujian ke Seza seketika itu juga. Saya bilang, wah kamu hebat, kamu bisa ngaji, kamu seperti yang di TV itu waktu itu kita lihat anak-anak kecil. Seza bisa ya, hebat ya. Saya kasih pujian yang besar lah. Dia senang rupanya dipuji seperti itu. Terus saya besoknya gitu lagi, sebelum berangkat sekolah, coba saya suruh dia ngaji lagi. Habis ngaji dia selesai, nyanyi lagi. Saya ngaji lagi seperti itu terus.
Terus saya bilang ke Seza, mau nggak kamu ditambah lagi hafalannya sampai selesai satu surat ini Ar-Rahman? Oh mau ayah. Waktu itu Seza belum sekolah TPA belajar membaca belum, ya, di Batak belum. Jadi di motor itu talaki, akhirnya saya ajarkan dia dari perkata ya, bukan per ayat, perkata, dia niruin, terus diulang lagi dari awal, kalau udah selesai, dia nyanyi lagi seperti itu. Setiap hari begitu, selama 4 bulan, sampai akhirnya lama-lama, karena tambah ayatnya tambah banyak yang dihafal, nyanyinya semakin sedikit dia, karena saya suruh ngulang terus kan. Setiap kali dia tambah bisa, saya kasih pujian, saya kasih hebat kamu, seperti itu saya sanjung-sanjung dia. Sampai akhirnya perjalanan dari rumah sampai sekolah habis waktunya untuk baca surat Ar-Rahman itu. Tidak ada lagi waktu dia buat nyanyi. Jadi akhirnya dia full, siap berangkat, pulang, dia murojaah Ar-Rahman sampai selesai itu. Nah saya cukup surprise dengan Seza ini. Wah ternyata dia hanya dengan saya hanya bisa diam di motor, dengan ngucapin dia bisa selesai. Apa mungkin dia ada bisa bakat menghafal Quran seperti itu. Dari itu surat Ar-Rahman diselesaikan 4,5 bulan ya waktu itu, bulan Februari, terus kenaikan mau TK berikutnya udah selesai surat Ar-Rahman. Saya kasih motivasi lagi, mau nggak ditambah surat lagi bacaannya. Nah, akhirnya ditambah lagi waktu itu surat Al-Waqi'ah. Dia kemudian saya daftarkan sekolah TPA, belajar membaca. Nah, begitu terus sampai lulus TK, kurang lebih 2 tahun itu saya bisa selesai surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, dan juz 30 hampir selesai ya. Waktu mau masuk TK itu juz 30 hampir selesai. Dan itu semua saya lakukan tidak ada waktu khusus, tapi berangkat pulang pergi sekolah di atas motor seperti itu, karena Seza orangnya nggak bisa kalau disuruh duduk diem ngaji seperti itu. Nah alhamdulillah. Nah dari situ kemudian di sekolah, alhamdulillah di TPQ, di TPA sekolah Al-Quran, kalau sore habis asar juga dia perkembangannya cepat, itu dimonitor istri saya, dia yang ngajarin ngaji, sehingga ketika mau belum lulus TK mau masuk SD udah bisa lancar baca Al-Qurannya, udah bisa, nah, sehingga hafalannya juga dia bisa. Nah, kemudian saya bilang ke istri saya, ini mungkin putri kita seperti saya kepengen dulu jadi hafizah nih, sekolah Al-Quran saja, sekolah yang agama, yang banyak kandungan agama. Apa kita mau pesantren atau mau apa, tapi kalau di pondok pesantren kan masih terlalu kecil ya. Walaupun ada tetangga kami dari kelas 1 SD udah dikirim ke pesantren di Darul Quran. Istri saya, jangan, kita cari-cari, alhamdulillah ketemu tetangga kami di komplek kami, sudah ada 2 keluarga yang mendaftarkan sekolahnya di School of Quran. Nah, di School of Quran kita tanya-tanya seperti apa proses pembelajarannya. Kemudian kita datang ke sana, kita survei, beberapa sekolah juga kita datengin. Akhirnya kita putuskan untuk putri kami sekolah di School of Quran, di mana sekolah model homeschooling, kurikulumnya tidak persis seperti kurikulum nasional, tetapi sebagian besar waktunya untuk menghafal Quran, pelajaran umumnya sedikit saja. Nah, di situ jarak dari rumah tidak terlalu jauh, saya pikir juga cocok nih, seperti yang kita inginkan. Ketika pertama, saya terkesan masih ingat ketika pertama kali mendaftarkan di sana, mengajak putri kami, di situ suasananya anak-anak sedang murojaah, anak-anak kecil, belajar Quran bareng-bareng sama bu guru, sama semua suara Al-Quran semua, sehingga saya merasa cocok, adem, dan si putri kami juga, wah enak ya di sini, pada ngaji semua, pintar, mau sekolah sini, dia alhamdulillah mau sekolah di School of Quran. Nah itu awalnya. Dulu kenapa saya kepingin mengarahkan putri kami ke sekolah tahfiz, awalnya seperti itu. Dari keinginan saya ingin mendidik putri kami, karena saya terbatas waktunya, akhirnya kami carikan SD nanti di sekolah yang sesuai. Nah, baru mulai di School of Quran. Di School of Quran itu mulailah kami serius untuk mengarahkan Seza ini supaya cita-cita kami di situ menunjang belajarnya bisa tercapai. Antara lain, saya dengan istri saya udah komitmen untuk tidak
televisi itu kita kardusin, kita masukin ke gudang. Jadi dari kelas 1 kita tidak nonton televisi lagi. Kemudian gadget yang sebelumnya suka kadang-kadang kita kasih anak main game segala macam, kita larang anak-anak untuk main gadget game, kecuali kalau pas hari libur boleh sesekali main game, itu pun kita dampingin dan kita kasih arahan gitu. Nah, dari situ kemudian juga saya lihat proses anak-anak di Hafiz Indonesia yang sudah hafal Al-Quran. Waktu itu si Musa, saya pelajarin bagaimana bapaknya Musa, Ananda Musa mengajari anaknya bisa 6 tahun hafal Quran. Nah, dari kecil sudah sama ayahnya, kalau nggak salah tuh dari mulai jam 2:30 malam udah mulai ngaji. Terus sampai jam 10 pagi tuh talaki sama ayahnya, talaki terus berhenti sholat subuh sampai jam 10, udah gitu terus main. Begitu sampai 3 tahun bisa hafal Quran. Nah, saya lihat berarti ada ayahnya yang mendampingi dan perlu waktu khusus. Cuman waktunya lama dia. Nah, saya akhirnya pilih waktu untuk saya akhirnya putuskan saya harus mendampingi biar seperti Musa itu. Saya dampingi, saya bisa menghafal. Cuman waktunya yang cocok kapan? Saya putuskan setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, sebelumnya si Ananda Seza saya kasih penjelasan dulu. Kita kasih videonya, kita kasih lihat contohnya. Ini si Musa 6 tahun sudah hafal Quran. Ngajinya jadi jam 2:30 malam sampai jam 10 terus nggak berhenti ngaji. Akhirnya 6 tahun bisa selesai. Mas Seza kalau mau seperti Musa, mau ngajinya bisa sukses juga, harus pagi-pagi, harus ada waktu juga sama ayahnya juga, sama pagi-pagi. Akhirnya kita ngobrolin, habis subuh ya, habis sholat subuh, ikut ayah sholat ke masjid, habis sholat subuh terus ngaji kita bareng-bareng sama ayah. Alhamdulillah dari hari pertama itu sampai sekarang tidak ada penolakan itu sih Seza. Hari pertama saya bangunin, saya gendong, cara banguninnya dulu masih kelas 1 ya, saya gendong, terus kemudian saya bisikin, saya cium dia, ayo Seza bangun. Seperti tadi malam sudah diniatkan kita mau ikut sholat subuh di masjid, kita ngaji. Nah, dari situ dia ke masjid ngaji sama saya. Ngajinya masih talaki, belum ngapal secara mandiri, tapi dilakukan setiap hari terus sampai juz 29. Sampai juz 29 mau habis tuh masih talaki ngajinya dengan saya. Nah, seperti itu. Bahkan ketika udah kelas 2, jadi antara habis subuh sampai jam 6. Tergantung kalau sholat subuhnya awal jam 4 ya sampai jam 6 selesai. Tapi kalau sholat subuhnya maju jam 5 biasanya sampai 6:30. Nah, kalau waktu subuhnya maju lebih cepat gitu, lebih lambat ya. Mendekati jam 5 itu sebelum sholat subuh, saya mandikan dulu, terus pakai seragam sekolah. Kemudian sehingga ketika ikut sholat subuh, ngaji, ketika pulang sudah nggak usah perlu mandi lagi, langsung tinggal sarapan, tinggal berangkat. Nah, itu sambil terus di sepanjang perjalanan di motor itu kebiasaannya ketika TK untuk murojaah terus kita lakukan. Nah, di situ saya tidak bagaimana membujuk anak supaya mau ngaji. Yang saya lakukan setelah saya pikir-pikir mungkin ya, itu saya tidak memaksa awalnya, tapi saya kasih pengertian. Kemudian ketika dia ada prestasi sedikit, dia ada peningkatan, saya kasih apresiasi yang besar ke dia. Saya puji dia, pokoknya hebat, saya doain, saya cium, segala macam. Kasih hadiah, sehingga dia senang. Dan dengan ketika masuk SD, karena dia tidak nonton TV, tidak main gadget, perhatiannya dia tidak banyak. Teman-teman di rumah juga nggak banyak, cuma teman di sekolah, perhatiannya nggak banyak. Jadi lumayan dekat sama saya, si anak putri-putri kami ini, sama ayah. Pak Musli? Ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, masih. 1 menit lagi Pak Musli ya? Maaf. Oh, cepat ya waktunya ya? Iya. Oh, baiklah. Ya, intinya seperti itu. Kita lakukan terus proses pendampingannya, sehingga seperti kalau kita
Bapak Ibu bekerja gitu, semakin hari kita terlatih, semakin lama kemampuannya, skillnya juga semakin terlatih, sehingga semakin berkembang, sehingga melebihi dari ekspektasi saya. Ternyata semakin lama semakin bisa, sehingga kelas 1 bisa selesai target 4 juz, kelas 2 bisa selesai 7 juz, kelas 3 selesai 8 juz, dan kelas 4 selesai 11 juz, sehingga 30 juz selesai itu hafalan Qurannya. Seperti itu. Suka duka banyak ya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, mungkin nanti bisa disambung lain waktu. Suka dukanya banyak, semua. Jadi kejadian sehari-hari saya coba kaitkan dengan di Al-Quran. Kalau ada cerita-cerita yang bagus, ketemu ayat yang bagus, misalkan dengan orang tua, atau cerita doa kepada orang tua tidak boleh membedah, saya ceritakan. Ada cerita yang lain saya ceritakan. Ada kejadian sehari-hari saya kaitkan, sehingga dia merasa ketika belajar Al-Quran itu tidak ada hubungannya gitu, tidak bosan gitu. Saya satu cerita, misalkan ketika dia berangkat, baru tambah hafalan, tiap pagi hari berangkat sekolah, dia pernah disengat lebah di perjalanan. Sampai 3 tuh, di jidat sama di pipi sampai bengkak gitu. Terus dia pulang ke rumah, dia kesel tidak bisa sekolah, marah-marah sama si lebah itu. Gimana gini. Setelah saya perhatikan lagi, saya baru menyadari, kemudian ternyata dia pagi itu baru menghafal surat An-Nahl. An-Nahl ya, yang artinya lebah ya. Dan rupanya di situ, kok kebetulan ini? Oh, jangan-jangan kebetulan ini. Saya bilang ke dia, Seiza, ini kamu kebetulan yang sedang dihafal surat An-Nahl, artinya lebah. Nah, kamu disengat lebah, itu artinya Allah ridho sama kamu. Semoga Allah ridho sama kamu, sehingga amin. Lebah buat kasih sengatan cinta, sehingga dia tidak patah, tetap bersemangat mengaji, seperti itu, Bapak. Ada satu lagi mau saya sampaikan. Ketika Seiza menghafal itu ketika sampai juz 29 itu dia kan talaki dengan saya, susah ya. Akhir modul 9 dia cuma hafal sampai 3 sehari, setor 2 baris 3 baris dengan susah payah. Ketika sampai juz 1 ternyata dia tiba-tiba hafalannya cepat. Bisa sampai sehari 1 halaman. Dan itu terus sampai 5 lembar. Nah, saya surprise nih. Bu gurunya juga, lah kok cepat nih tiba-tiba, kemarin susah juz 29. Tapi anehnya setelah lewat juz 5, kembali lagi ke hafalan yang lama. Hafalannya susah lagi. Cuman sebaris 2 baris. Susah lagi hafalannya. Nah, terus saya ada yang aneh nih, kok bisa begini? Saya ingat-ingat rupanya mungkin ini dulu ketika masih bayi, umur 1 tahun sampai 2 tahun, kalau tidur malam saya yang nidurin si Seiza. Saya gendong sampai tertidur, itu sambil gendong saya bacain surat Al-Baqarah. Karena saya hafalnya cuma itu, mau menghafal itu. Saya bacain sampai kira-kira ayat persis yang dia lancar tadi, 5 lembar, dia tertidur. Nah, jangan-jangan karena itu selama setahun, saya bacain mau tidur, ternyata membantu tuh. Ketika dia mau menghafal Quran, dia seperti mengalami deja vu ya, kayak udah pernah, cepat ngapalnya. Nah, kalau tahu begitu saya bacain semua itu satu Quran waktu masih bayi itu ya, supaya dia nantinya ketika kelak menghafal bisa lancar. Mungkin itu ada kaitannya dengan teori Pak Triyatno tadi yang disampaikan, ketika masih kecil anak-anak itu pendengarannya sudah bisa masuk. Seperti itu, wallahu a'lam ya. Mungkin dari situ Pak Akbar ya, Pak Moderator, dari saya, kalau ada yang lain bisa ditanya, bisa kita komunikasi nanti lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Musli atas sharing ilmu dan pengalamannya. Terima kasih. Sekarang kita ke sesi akhir sebelum penutupan, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin tanya jawab bisa diketik di chat, nanti saya pilihkan, atau di sini ada yang mau mengangkat tangan di layar, nanti biar saya tunjuk. Oke, ini ada dari Pak Daniel Alif. Coba Pak, mute-nya di itu. Silakan Pak Daniel, sebut nama, dari mana, dan pertanyaannya apa, kepada siapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diadakan untuk
acara seperti ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk orang tua ya, orang tua yang seperti khususnya untuk saya yang masih muda ya. Jadi memang untuk acara seperti ini memang kita perlu dapat masukan atau kita sharing khususnya untuk mendidik anak, pola didik anak ya Pak. Jadi saya mau bertanya, ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama saya mau bertanya dengan Ustadz Triyatno dan Ustazah Israyani. Jadi pertanyaan saya yang pertama mengenai pola tadi yang pola didik anak ya, yang terkait dengan dipukul gitu ya. Nah, apakah kalau kita tanpa memukul atau misalnya hanya berusaha untuk tegas gitu ngomong, itu apakah bisa menjadi yang disebut otoriter? Contoh misalnya saya agak sedikit membentak gitu untuk anak. Nah, apakah itu efeknya nanti bisa seperti orang tua yang otoriter gitu? Karena ini kan pola didik anak beda-beda ya, karena kebutuhan anak juga beda-beda. Ada anak yang dikasih tahu sekali, dia mengerti langsung. Ada juga anak yang dikasih tahu sekali, 2 kali baru mengerti. Bahkan ada yang tidak mengerti, jadi harus berkali-kali gitu. Nah, saya butuh pendapat dari Ibu bagaimana kalau anak saya itu termasuk anak yang tidak bisa dikasih tahu sekali, maksudnya harus berkali-kali gitu. Ada cara tertentu nggak supaya mereka tuh bisa sesuai apa yang kita harapkan? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua kemungkinan untuk Ustazah Nuraili Apipah tadi ya. Bu, Assalamualaikum Bu Ustazah. Jadi saya mau tanya untuk alamat sekolahnya di mana ya Bu ya, homeschooling itu ya? Homeschooling itu terus boleh dikasih tahu nggak nanti kegiatannya apa aja di sekolah gitu? Di sekolah homeschooling itu kegiatannya apa aja selain murajaah, terus ada apa lagi gitu? Tadi saya masih belum dapat itu gitu. Itu aja dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu, Zat? 3 penanya. Apa tuh 3 pertanyaan? 3 pertanyaan dulu ya? Ya. Oke. Karena zuhur nanti. Baik, penanya kedua. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi yang dari Malang melambai ya? Pak Yang Taufik. dari Malang, Pak Taufik. Ada yang dari Jerman juga, Bu Rara kalau nggak salah sama suami beliau. Bu Rara, mungkin Siapa Bu Rara atau siapa? Yang dari Jerman coba Pak. Kita mungkin biar ada ini juga dari Jerman siapa? Saya lupa namanya ya. yang dari Jerman mungkin bisa membuka mute-nya. Masih tahu. Ada yang dari Inggris juga ini. Ada yang dari Inggris juga katanya. Wali murid SOK yang sedang pendidikan S2 di sana. Oh gitu. Masya Allah. Ada berita. Siapa tadi yang nanya tadi di situ? Pak Taufik atau siapa ya? Di chatnya lihat Pak Ridwan. Di chat ada. Oh, kita jawab satu dulu aja ya. Nanti dilanjut. Itu yang di chat ada ya pertanyaan-pertanyaan. Zah, yang di chat pertanyaannya mirip dengan Pak Daniel tadi. Dari Pak Ade Prasetyo. Pertama, apakah memukul yang dimaksud 10 tahun berlaku untuk hal lain selain ibadah? Sentil kuping termasuk memukul? Bertanya. Kedua, kebetulan saya hobi main game, tapi saya tidak ingin anak saya seperti saya. Saya ingin anak menjadi hafiz, tapi saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan game ini karena sudah dari kecil saya. Mengurangi bisa, mohon arahannya. Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya? Ya. Jadi saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Ali tadi ya. Iya. Ya. Dari mana? Ade Prasetyo, Pak Ade Prasetyo. Pak Arif Prasetyo ya. Ade Prasetyo. Ditanyakan konteks untuk memukul dan pola asuh.
Jadi Bapak Ali yang rahmati Allah, ya Bunda hebat, ini ada materinya sebenarnya, kaitannya dengan mendidik anak tanpa amarah. Itu kita beberapa kali menyampaikan seminar itu. Secara umum kami sampaikan di sini saja bahwa kalau dikaitkan dengan pola asuh, tidak serta-merta sebenarnya marah itu nanti menjadi orang tua otoriter. Kita harus secara konsepnya marah itu boleh saya sampaikan bahwa tapi jangan menjadi pemarah. Itu yang sering saya sampaikan. Marah pada apa? Marah pada konteks yang seperti apa? Rasulullah juga marah kalau untuk agamanya dihina dan lain sebagainya. Bukan berarti Rasulullah nggak marah. Tapi Rasulullah bukan pemarah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, makanya nanti kalau dikaitkan dengan bahwa kecenderungan orang yang memukul karena marah tadi, maka tadi seperti disampaikan istri saya dan nanti dia akan menambahkan, ya berarti lebih kepada marahnya. Dan memang sekali lagi, kalau saya lebih menghindari dalam pola asuh untuk sampai kepada memukul. Kan saya sering menyampaikan dalam seminar-seminar ataupun training yang saya sampaikan, ayah bunda, kalau tadi juga saya sampaikan ya, kalau kita mendidik anak sesuai dengan perkembangan psikologi anak, itu insya Allah nggak akan menemukan kendala sampai harus memukul, insya Allah. Karena kita sudah disiplin dengan mulai dari aspek-aspek dia bahkan dari janin sudah kita persiapkan. Nah, ini kan kendalanya, kenapa kita sampai marah, kenapa orang tua sampai ada episode bahkan sampai misalkan memukul, karena kita dalam pola asuh tidak tepat dalam memahami perkembangan psikologi anak. Gitu. Jadi saya sampaikan, kalau misalkan saya di rumah dan di beberapa komunitas yang kami miliki ada misalkan gerakan tanpa teriakan di rumah. Jadi itu selalu kita sampaikan ayah bunda. Kalau kita nggak bicara secara membentak anak itu ada kaitannya nanti sama akan merusak saraf otak ya kalau kita sering membentak anak. Nah, kalau kita mendidik anak tanpa bentakan, tanpa teriakan, saya sering menyampaikan bahkan kita ngomong dengan intonasi lebih besar sedikit saja, itu anak sudah akan merasa. Jadi nggak perlu sampai marah-marah teriak, apalagi sampai memukul. Dan adek, dengar ya, Abi, dengar ya ayah, sudah bicara, sudah ingatkan 2 kali, misalnya seperti itu. Itu sudah cukup. Kalau kita tadi mendidik anaknya dari awal, ya, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat. Ini makanya kenapa sesi-sesi seminar training seperti ini kita belajar lagi insya Allah. Mungkin ada tambahan dari Bu Isra. Ya, untuk Bapak Ali ya tadi ya, tambahannya, Masya Allah. Di sini yang bertanya kebanyakan bapak-bapak ya. Ini berkah banget nih. Seminar yang kita adakan, biasanya kapan rame ibu ya, walaupun di sini ibu-ibunya rame, cuman karena Zoom bisa jadi ada ayahnya di sebelahnya atau suami sebelahnya ya. Dan ini semoga membawa keberkahan untuk kita semua, untuk bisa memperbaiki mungkin ya pola asuh kita dari orang tua kita yang mungkin ada kurangnya. Kita nggak usah nyalain orang tua kita. Karena bagaimanapun beliau, orang tua kita, sudah memberikan kita banyak hal dan menjadikan kita orang yang saat ini seperti ini. Misalnya saya, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi Masya Allah dengan kekurangannya, kelebihannya bisa menjadikan saya dan suami yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang tua saya dulu begitu sih. Jangan salahin orang lain. Tapi justru kita disuruh untuk memperbaiki diri kita. Nah di sini untuk Pak Ali, yang untuk parenting style tadi ya, bagaimana ini saya mengangkat kasus saja. Kasus kami alhamdulillah juga membuka konseling, dan situ banyak masalah rumah tangga, anak-anak, pasangan gitu ya, remaja. Di antaranya itu ada anak yang mengalami kasus KDRT. Jadi di rumahnya, ayahnya, kalau misalnya hal yang kecil saja itu membuat ayahnya emosi, langsung dikurung di kamar mandi, langsung dibentak, dipukul gitu ya. Di samping itu dia juga ke istrinya juga KDRT. Apa yang terjadi? Saat ada kekerasan dalam rumah tangga, apalagi anak-anak menyaksikannya, anak-anaknya percaya dirinya akan sangat-sangat kurang, dan beberapa kali dia mencoba bunuh diri, padahal masih SD. Kejadian dia bunuh diri yang pertama kali adalah kelas 3 SD.
kemudian kelas 5 SD. Coba bayangin masih SD dia konsultasi di bawah, alhamdulillah ada orang yang kenal dengan kami, kemudian menyarankan coba Ibu datang ke Bu Isra sama Pak Bowo, insya Allah nanti bisa dibantu. Alhamdulillah anaknya baik, Masya Allah. Sopannya, jangan ditanya, pintar. Tapi ternyata dia pernah merasakan tadi kekerasan di rumahnya oleh ayahnya, orang tuanya, gitu. Ibunya tidak ya, tapi ayahnya. Ini menyebabkan dia gampang sekali tadi merasa karena kepercayaan dirinya kurang, putus asa gitu ya. Sehingga dia mengambil jalan keluar, ya saya ngambil gunting Bu. Terus saya ini kan tangan saya di sekolah, di kamar mandi sekolah gitu ya. Saya iris gitu. Terus ya alhamdulillahnya dia mau bercerita ke seseorang dan seseorang itu menyarankan kepada kami. Jadi ini kasus bagaimana ternyata Masya Allah di dalam pendidikan Islam sendiri terhadap anak gitu ya, metode Nabi mengajar anak itu ketika seseorang melakukan pemukulan tadi dengan cara dia sering dipukul, sering dibentak, itu akan membuat anak kita jadi bodoh sebenarnya. Itu kalau ayah bunda nanti mau baca bukunya ya tebel ya, yang penting semangat untuk membacanya ya. Tapi kalau enggak ikutlah seminar-seminar gitu ya. Kalau mau nanti mengadakan lagi insya Allah kami bersedia. Di dalam buku itu juga disebutkan bagaimana diingatkan kepada kita ketika sering memukul anak, melakukan kekerasan, apalagi mempermalukannya. Ini sekalian untuk orang tua dan guru-guru ya. Ketika anak didik kita bersalah, jangan hukum dia dengan cara mempermalukan. Karena itu akan menjatuhkan harga dirinya dan membuat dia tidak percaya diri, bahkan benci. Ini kalau di sekolah misalnya nanti ada sekolah-sekolah atau SOKI ya, ini kami alhamdulillah kalau ada apa-apa itu kami ngomong ya, karena dekat ya dengan Ustazah Lili juga. Kalau misalnya nanti di sekolah lain ya, anak ibu atau anak ayah mengalami tadi ya, dipermalukan, coba ngomong dengan orang tua, dengan pihak sekolah ya, sampaikan. Karena kan tidak semua orang tahu ya, karena ternyata ketika mereka dipermalukan tadi, efeknya sangat-sangat membekas buat mereka. Jadi sebenarnya mereka sama seperti orang dewasa atau kita. Kita juga nggak mau dipermalukan. Demikian juga anak kita. Walaupun tadi dia mungkin anak kita tadi nggak bisa diem banget sih kamu, misalnya kan gitu ya. Lebih baik kita mengatakan, Dek, kamu hebat, bisa ini ya, banyak aktivitas gitu. Nah, coba kita aktivitasnya yang ini yuk, dan itu perlu belajar sih. Ya, kita perlu belajar bagaimana berbahasa yang baik kepada anak. Karena kenapa tadi saya angkat doa? Karena doa itu, kata-kata kita adalah doa. Ini dalam buku Saatan-Saatan yang sudah terjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Itu ada seorang ibu yang mengatakan, kalau kamu keluar dari rumah itu, karena lagi kesel gitu ya, kamu ditabrak mobil, apa yang terjadi beneran? Padahal ibunya tidak pernah bermaksud seperti itu. Jadi oleh karena itu saat kita marah, tirulah ibunya Imam Syafi'i. Apa yang beliau katakan sama menumpahkan terigu ya? Jadilah imam besar. Jadi bahasanya bahasa bagus, motivasi yang doa. Ternyata semoga kamu jadi imam besar. Lagi kesel nih ya, contohnya Bu kali lagi kesel sama anaknya. Ya, semoga kamu jadi imam besar ya, gitu. Walaupun agak gergetan tuh, tapi nggak apa-apa. Yang keluar, kata-kata yang keluar adalah kata yang baik. Dan itu merupakan doa. Nah, jadi tadi kenapa di dalam hadis Rasulullah, Masya Allah, walaupun beliau mengucapkan itu, tapi beliau tidak melakukannya. Karena ada cara tadi. Kalaupun misalnya tadi ada pertanyaan, kalau sudah terbiasa gimana ya? Kalau sudah, maksudnya sudah terlanjur ya, sudah terlanjur memarahi anak, mukul anak, minta maaf. Pertama minta maaf terlebih dahulu, yang kedua kemudian peluk mereka. Ya cara gaya memeluk juga ada ya. Kalau anaknya sudah remaja itu cara meluk juga beda, jadi makanya ilmunya tambah banyak lagi. Ya saya nanti nggak bisa diem jadi. Kemudian saat sudah kita peluk, kita sampaikan sebenarnya tujuan apa tujuan kita. Dan yang terpenting kenapa kami sarankan kepada semua kita orang tua melakukan yang namanya liqo keluarga. Sekali lagi, liqo keluarga. 3 kali, liqo keluarga. Di situ ayah bunda mencoba, jika perusahaan punya visi misi, kenapa keluarga kita yang kecil tidak punya visi misi? Ya, itu dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dulu. Dikit Pak Ridwan,
Ya. Nyambung saja dengan tadi yang yang orang tua mau main game ya. Iya, iya. Dia hobi main game sedikit saya. Itu kenapa tadi kami menyampaikan aspek role model. Saya lupa tadi Bapak siapa. Kita menyampaikan ada aspek role model ayah bunda hebat. Jadi kalau kita ingin menghebatkan anak, akan lebih adil kalau kemudian kita sebagai orang tua juga menghebatkan diri. Nah, dalam aspek ini apa? Kalau kita ingin anak kita fokus kepada Al-Quran, tidak terlalu gadget dan kecanduan gadget apalagi begitu. Ya dimulai dari kita. Karena aspek kalau udah berbicara tadi dia sering main game, pada aspek kemauan saja kalau di psikologi Pak. Habit itu bisa diubah. Kebiasaan itu bisa diubah. Teorinya orang akan bisa berubah dari satu kebiasaan 60 hari. Bisa. Nah ini. Jadi insya Allah asal ada kemauan dari ayah tadi untuk kemudian dia tidak mau untuk mengubah tidak main game gitu ya. Ya mungkin bertahap, tapi insya Allah bisa karena kita juga ada ya orang tua yang kemudian Sabtu Minggunya masih main game, tapi ya insya Allah pelan-pelan dia mau untuk berubah demi kebaikan anaknya. Tadi itu orang tua apalagi suami ayah sebagai koam, sebagai pemimpin, maka aspek role modelnya lebih besar lagi pada diri ayah. Mungkin gitu Pak Ridwan kalau dari kami. Di buku kita juga ada di buku kita nanti kalau misalkan mau jelas. Terima kasih Ustadz Triatno dan Ustazah Sayeni. Buat Ustazah Laili, tadi pertanyaannya? Alamatnya nanti bisa di-share ya. Oh, di-share ya? Di-share ya? Alamat. Tapi tadi ada pertanyaan lagi Bu Ustazah. Ini mungkin karena waktu kita 5 menit. Ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Musli. Pak Musli, Assalamualaikum. Masih di mute Pak Musli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, tapi saya sekaliguskan. Pertama dari Bu Aulia. Ingin bertanya Pak Musli, bagaimana mengkondisikan anak yang dilarang TV dan gadget, terutama saat anak-anak berinteraksi dengan saudara atau temannya yang diperbolehkan TV dan gadget. Terima kasih. Kedua, Ayah Seza dari Bu Kiki Marina. Apakah bisa berikan statement untuk para ayah agar termotivasi seperti Ayah Seza yang ikut talaki anak-anak dan tidak hanya sang ibu yang ditugaskan mengajarkan anaknya? Semoga ada banyak para ayah yang menyontoh Ayah Seza. Silakan Pak Musli dijawab. Pertanyaan Ibu Aulia tadi, baik bagaimana kalau putri kita karena tidak nonton TV di rumah, kemudian maaf Pak, suaranya bisa didekatkan Pak. Oh ya, untuk pertanyaan Ibu Aulia tadi terkait dengan ketika di rumah tidak nonton TV, ternyata teman-temannya pada nonton TV dan main gadget, pasti mungkin anaknya tanya ke kita, ya ini dia kepengen tahu kan, itu ada acara ini seperti itu. Kita tidak larang atau kita abaikan, tapi justru kita tanya baik-baik acara apa yang diceritakan, kita dengarkan apa yang mereka ceritakan, kemudian kita cari tahu infonya, kemudian kita jelaskan, oh itu acaranya ini loh seperti ini. Oh main gadget, main game itu seperti maksudnya itu begini, kita jelaskan sampai rasa ingin tahunya si putri kita hilang gitu. Kalau kepengen banget dia nonton TV sesekali boleh, ketika kita mungkin lagi di rumah saudara kita ada acara TV ini loh yang pernah ditayangkan itu seperti itu. Dan kita ingatkan lagi dengan komitmen awal bahwa kenapa sih kita tidak nonton TV di rumah dan tidak main gadget. Janjinya kita selain nonton TV gadget kita kasih mainan yang lain-lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau statement supaya ayah bisa mementalaki anak, ya mungkin seperti yang saya alamin sendiri saja waktu itu. Saya dengar ceramah Agin yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang ayah sebagai kepala keluarga, dia tidak hanya dituntut supaya dirinya sendiri selamat, tapi juga seluruh anggota keluarga, istri kita, anak-anak kita supaya selamat dari api neraka. Salah satunya mungkin caranya adalah dengan mendidik putra-putri kita menjadi para penghafal Al-Quran. Karena itulah nanti juga yang bisa menolong kita kelak insya Allah di surga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Musli. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat
Ustazah Nur Laili dari Bu Tuti Warsiti. Mau tanya kepada Bu Kepala SOKI, untuk pembelajaran SOKI di masa pandemi sekarang bagaimana? Saya mengelola RTQ Al-Khair di Indramayu. Ortu pada minta masuk offline lagi karena rumah pada gak mau ngaji, tapi kondisi new normal belum normal. Bagaimana? Silakan Ustazah ditanggapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan sedikit tadi pertanyaan dari Bapak yang pertama. Beliau selain menanyakan alamat SOKI, juga menanyakan bagaimana agenda di SOKI. Apakah ada sesi lain selain Al-Quran? Jadi untuk di SOKI sendiri, untuk sesi Al-Qurannya dari jam 8 sampai setengah 11 sampai setengah 12 itu ada sesi akademis. Satu hari hanya 1 jam untuk setiap mata pelajaran. Kami hanya mengajarkan matematika, IPA, dan matematika, IPA, dan sains. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak Taufik dari Malang ya tentang pendidikan di jenjang berikutnya. Untuk di SOKI sendiri karena kami baru ada yang level SD, untuk yang selanjutnya untuk yang tahun ini ada 7 yang lulus dari SOKI, yang 1 masuk SMP negeri, yang 1 masuk MTSN, kemudian yang 1 masuk pesantren, yang 2 masuk ke komunitas homeschooling lagi ya, sekolah alam ya. Jadi untuk level berikutnya memang kami serahkan kembali kepada para orang tua, silakan mau seperti apa. Kemudian untuk pembelajaran selama pandemi ini kami tetap melaksanakan KBM tetapi secara online karena memang masih mengikuti apa yang memang disampaikan pemerintah, masih tetap harus PSBB, dan alhamdulillah sejauh ini untuk sesi online sendiri berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bahkan saat liburan pun sekarang memang masih ada bu guru yang bersedia untuk menerima setorannya. Jadi itu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga tadi yang bertanya di chat ya, menghafal lulus SMA, di mana saya menghafal di pesantren Al-Mustaqimiyah. Kemudian untuk sesi murojaah sendiri, apakah ada pendampingan? Murojaah tidak ada pendampingan, jadi memang kita murojaah mandiri. Mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di chat. Itu saja, mudah-mudahan terjawab semua. Oke, terima kasih Ustazah. Kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh telah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada para sponsor, kepada para peserta yang berinfak, saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Mari kita tutup dengan astagfirullahaladzim, doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridwan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ayah Bunda dan keluarga hebat semuanya.